Ayam jago adalah sebuah hobi dan kebudayaan di dalam suatu masyarakat dunia, bukan cuma Indonesia, masyarakat dunia, Eropa, Asia, bahkan Indonesia. Beberapa budaya memiliki budaya kontes ayam jago. Nah, hal ini tidak bisa kita pungkiri. Dan anehnya, Satria Sinekti ini banyak muncul justru di negara kita di zaman kerajaan masa lampau, tahun 1600 atau 1700, ya, 2-3 abad yang lampau, ya. Bahkan terkenal darah atau genetik dari ayam jago Indonesia itu dikenal oleh dunia. Ayam Brazil tidak dikenal oleh dunia, ya. Ayam Amerika atau Plucker itu tidak dikenal oleh dunia. Oke. Ayam Pama tidak dikenal oleh dunia. Ayam Bangkok tidak dikenal oleh dunia. Birma ya. Oke, Vietnam ya. Bangkok kemudian dikenal karena di Bangkok mereka dimasyarakatkan, dijadikan suatu bisnis ataupun peternakan yang berhubungan dengan kepentingan negara dan juga wisata. Itu kelebihan dari Bangkok, sehingga banyak ayam aduan disebut ayam Bangkok, ayam Indonesia. Apakah itu Bangkalan, ayam Ciparage, ayam Bali, itu apakah itu ayam ras ayam Sumatera yang sangat disukai oleh seluruh negara, diklasifikasikan sebagai ayam Bangkok, dan mereka telah disilam atau dipadu dengan jenis ayam lainnya. Oke, kita mulai tentang Satria Sinekti. Sesuatu yang dia miliki adalah gaya bertarung unik dan mempunyai suatu mistis atau godam atau suro atau katurangan yang baik, dan bermain bersamaan dengan pukulan, bersamaan dengan mentalnya, sangat menggetarkan, mengejutkan musuh. Kadang-kadang ketika saya melatih, tiba-tiba hanya beberapa menit, bisa 2-3 menit, tiba-tiba teman sparringnya lari, bukan karena ketakutan atau karena dia kena pukul, entah gimana caranya gitu. Ketika dipukul pas gitu, lari aja seperti ayam yang tidak berani, seperti ayam yang tidak mempunyai mental untuk berantem, bukan kalah dan tidak keok, hanya lari aja. Itu tidak mau lagi. Oke. Satria Sinekti adalah jenis ayam yang memiliki banyak kelebihan di dalam pertandingan karena unpredictable. Oke. Dalam hal ini Anda harus mengetahui keistimewaan dari ayam aduan ini terlebih dahulu jika ingin beternak. Jangan Anda menernak gen yang bukan Satria Sinekti, tetapi kakinya memang tidak mempunyai sisik. Oke, jangan. Karena yang asli, ya, yang benar-benar Satria Sinekti, yang dikagumi, yang dianggap ayam keramat, itu cenderung memiliki sifat menang, ya. Dikatakan ayam menangan dan dianggap tangguh ketika bertarung. Oke, yang gennya benar, ya, bukan karena dia tidak mempunyai sisik, ingat, tapi dari gen Satria Sinekti. Ciri khas aslinya, bulunya kekar, badannya karet, kakinya keras tapi tidak memiliki sisik. Nah, ciri-ciri bulunya berbeda dengan ayam aduan yang lain. Ciri-ciri pegangannya pun berbeda dengan ayam lain.
kalaupun ada kemiripan, itu hanya sejenis kemiripan. Bukan berarti ayam yang lain tidak memiliki sifat yang demikian. Ada sebagian sifat-sifat unggul, sifat-sifat ayam juara, ayam champion yang memiliki bulu dan juga pegangan yang demikian. Oke, tetap ada. Saya tidak mengatakan jika yang demikian itu Satria Sinekti. Jadi sebagai seorang peternak atau seorang pengembang bibit atau sebagai seorang penghobi kontes atau pertarungan bebas, Anda harus paham kalimat yang saya ucapkan. Karena kalau Anda menonton atau melihat itu di dalam YouTube atau komentar-komentar yang lain, Anda tidak akan mendapat kriteria yang saya katakan. Karena yang saya katakan adalah kriteria yang saya rangkum dari literatur dunia dan literatur primbon dan literatur dari orang-orang yang punya kemampuan mengenal dan melihat ayam ini dan tahu kisah zaman dulunya, ya. Dan saya buktikan dengan banyak pengalaman dan asal muasal ayam dan juga darah ayam itu ketika dipotong atau bulu ayam itu ketika kita lihat atau kita tarik atau kita mandikan atau kita ternak atau bentuk ayam itu ketika kita pegang dan kita jadikan ayam itu sebagai kesenangan atau hobi dan untuk kita main-mainkan, dia berbeda banget. Seakan-akan dia tahu kita, seakan-akan hidup. Yang dibilang aura yang di dalam bulu ayam dan matanya itu hidup. Oke? Jadi ingat, dia aslinya adalah ayam yang tangguh dan menangan. Terus Katurangan Satria Sinekti ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Di mana-mana yang genetiknya asli tidak akan bisa diungguli oleh ayam Bangkok, ayam Pama, ataupun ayam Pakoy, ataupun ayam Birma, ataupun ayam Flaker, apalagi Asel, Brazilian, atau apapun itu. Jika yang gennya benar dan yang benar dari genetik yang asli, Anda akan menemukan dengan yang kecilnya pun bisa 5 kali lipat dari ayam unggulan yang lain secara ekonomis. Saya bicara tentang gen Satria Sinekti, ya, genetical SS. Oke, Anda bisa tawar di Jawa yang baru menetas, mereka akan tahan 400-500 ribu baru 1 minggu menetas, tapi yang genetik asli. Ya, saya bicara tentang Satria Sinekti, bukan yang palsu, bukan yang KW, bukan yang apa, yang gambarannya, bukan yang saya maksud tanpa sisik, bukan. Satria Sinekti genetik asli, kaki tanpa sisik. Oke? Dan ingat, kelebihan dari ayam Sinekti ini ketika masuk dalam kontes atau aduan, dia lebih banyak memukul. Terus pukulannya mengejutkan tanpa dapat kita tahu. Kadang-kadang tanpa kita lihat apa yang membuat musuhnya terkejut, ya. Tapi kita akan melihat hasilnya. Bisa ayam itu menyerah tanpa kesakitan, belum lelah sudah menyerah. Nah, inilah genetik yang asli. Ketika kita abar, kita langsung udah tahu. Kalau Anda belum memahami sifat karakter dan juga bulu dan pegangannya, hanya dengan Anda abar gitu, tiba-tiba Anda lihat 1, 2, 3 menit lawannya menyerah. Terus ketika benturan kaki dengan kaki berpukulan, ya, yang satu tiba-tiba pukulannya lemas gitu, lawannya. Oke? Dan kalau yang aslinya zaman dulu, musuhnya itu kelihatan terkelupas itu kulitnya. Ya, yang paling menakutkan untuk ayam lawan, ya, sehingga dia menyerah. Sampai sekarang saya tidak paham untuk menyerah apakah kena saraf, apakah suatu kejutan, bayangan, atau
suatu otak yang diguncang sehingga dia puyeng. Sampai sekarang saya belum paham. Yang saya pahami adalah ciri khasnya. Oke. Dan ingat, ayam ini dulu sering menjadi ayam kopi yang tidak diperjualbelikan. Ya, dia dipakai dalam sistem mahar, tidak boleh dihargai karena dia dikeramatkan oleh orang-orang pintar zaman dulu, orang-orang yang berbudaya ayam jago, orang-orang yang memiliki hobi yang khusus. Saya tidak bicara tentang peternak atau karena bisnis atau karena karena dapat duit, enggak. Saya bicara tentang mereka yang khusus mengerti Satria Sinekti. Sejak zaman dulu dia dikenal dikdaya. Jadi kalau Anda bicara dikdaya di dalam satu perang atau bela diri ataupun di dalam hal ilmu supranatural, artinya mempunyai kemampuan dan kekuatan yang sulit ditebak. Kita bilang kekuatannya ada di sini, ternyata ada di tempat lain. Ketika bertahan dengan lain, dia bisa muncul dari tempat yang lain lagi kemampuannya, ya. Itu namanya dikdaya. Oke, sebagai ayam petarung yang dikatakan ayam aduan. Pola pertarungannya selalu, jika yang genetik asli Anda akan perhatikan ketika dia bertarung tidak masuk akal, acakan. Sebagus apa ayam Anda, dia acak. Ya, dia bisa buat ayam yang bagus, jurusnya menjadi tidak menentu, jadi bingung dan stres. Anda akan bisa melihat Birma yang cepat dan pukulnya itu menjadi kosong dan akan menjadi stres. Saya sudah coba dengan genetikal yang asli, walaupun memang jujur mayoritas saya pernah lihat ayam teman itu bukan genetikal asli, satu kandang, satu pun tidak ada genetikal asli. Ketepatan saya mendapatkan ayam ini sesudah 20 tahun baru saya dapat yang asli. Selama ini saya dapat ya tidak punya sisik, ya cuma itu aja. Saya belum paham. Nah, satu persatu akan saya jelaskan, tapi tidak semua, karena itu rahasia saya sebagai seorang peternak atau yang mengkoleksi bibit unggul. Saya koleksi 3 macam, ya, Satria Sinekti. Satu, jenis ayam yang tidak pernah mabung. Satria Sinekti yang tidak pernah mabung, ya, karena bulunya kalau kurang dia tumbuh, tapi dia tidak mabung. Saya heran, saya nggak percaya ini, tapi saya sudah buktikan. Ada ayam saya yang namanya, ya, kita bilang Rocky, karena dia berpetualang Indonesia dari ujung ke ujung. Dia sudah dibawa dan dikatakan nama Rocky karena dia dulu ketika dibeli pukulannya menyakitkan ke lawan-lawannya. Berapa hari ya atau berapa minggu sesudah itu didapat dan dipilih, peternaknya tidak mengerti tentang keunggulan dan kehebatannya, ya. Anda tahu rahasianya? Saya pun tidak tahu itu Satria Sinekti karena dia bersisik. Karena dia bersisik. Saya bisa tunjukkan contoh-contoh anaknya yang keluar. Anda kaget, ya. Anda kaget. Ada anaknya yang keluar tidak bersisik. Ada juga anaknya yang keluar tidak berbulu kecuali bulu sayap dan ekor dan bulu badan. Di leher, di paha, di dada, semuanya tidak berbulu. Ada lagi anaknya yang lahir semua tidak berbulu kecuali sayap doang. Anda pasti kaget. Tapi kakinya, pukulannya ketika kecil, ya, kawan seusianya nggak kuat. Sesudah gede saya koleksi, saya jadikan sebagai bibit. Ada lagi anaknya itu, ya, seperti mangon. Ya, saya tahu semua ciri-ciri ayam yang saya tahu, walaupun tidak semua ayam di dunia ini saya kenal. Ya.
seperti banyak ciri-ciri ayam di Pakistan, di Kashmir, atau yang ada di Jepang seperti Samo. Saya ciri-cirinya tidak tahu. Saya ada ternakan ayam itu, saya tidak tahu ciri-cirinya, dan saya tidak berani bicara karena literatur yang saya dapat kurang cara beternak dan kemampuan dan ciri-cirinya, karena dia juga mirip dengan ayam Bangkok ya, cuma beda di kepala, beda di besar macam gitu, cara berantam beda dengan Satyr Sinekti. Tidak bisa dimiripkan dengan yang lain. Kita miripkan dengan Pama, dia juga kayak Mangon. Kita kayak Mangon, dia juga kayak Birma. Kita miripkan Birma, dia juga kayak Pakoy. Kita mirip kayak Pako, dia juga ada seperti Bangkok klasik, ya, Bangkok Selatan. Ayam yang satu bisa mempunyai jurus itu, tergantung bagaimana Anda melatihnya, tergantung bagaimana pegangan Anda. Perhatikan satu persatu. Kedua, saya juga pernah mendapatkan anak dari si Rocky ini, itu dia punya bulu, punya sisik, tetapi melahirkan sisik-sisik katurangan suro yang lain. Oke, dia bisa menurunkan Surowatu, dia bisa menurunkan sisi petir, dia juga bisa menurunkan Tanjung Karang, dia juga bisa menurunkan Batu Karang. Yang terunggul di antara pukulan ayam itu Batu Karang. Dia juga bisa menurunkan jenis pukulan-pukulan lain, apakah itu pukulan sisi mutiara, sisi bintang yang di lutut yang seperti bintang kiri kanan, apakah itu pukulan yang seperti ubed yang dibilang sisi cincin atau sisi gelang-gelang. Itu dia bisa mengeluarkan itu. Heran dengan satu ternakan itu. Saya pernah di satu tempat saya ternak dan tidak ada ayam lain, itu keluar demikian. Oke. Nah, gambarnya akan saya tunjukkan ya, foto-fotonya saya tunjukkan. Anda perhatikan foto-foto itu dan teknik-teknik melatihnya dan teknik-teknik ketika dia diabar. Anda pengen contoh, saya kasihkan. Tapi itu pun jika memang subscribe-nya sudah agak banyak. Karena ya, Anda dapat, saya dapat ya. Anda mendapatkan pengetahuan, Anda mendapatkan hobi Anda menemukan budaya yang benar. Saya mendapatkan pelanggan yang benar, saya juga mendapatkan penghobi yang benar. Kecenderungan saya tidak mau ayam saya diadu dalam pertarungan spekulasi, tapi saya izinkan untuk kontes, saya izinkan untuk diternak, dibibitkan. Tapi memang jika sudah milik Anda, itu hak Anda. Mau bertarung spekulasi, mau Anda bertarung dengan gambling besar-besaran. Tapi ingat, Anda harus tahu kekeramatan Satyr Sinekti di dalam bertarung. Dia mengikuti Anda. Ingat, Anda tidak perlu percaya, tidak masalah. Tapi jika Anda ingin tepat menggunakannya, ketika untuk kontes dia berbeda, ketika untuk dibibit dia berbeda. Karena banyak ahli perayaman yang sudah 40, 50, 60 tahun berbudayakan ayam jago dan punya hobi, justru saya temukan belum tahu apa-apa. Bahkan mengenai ayam Bangkok yang dia ternak, dia tidak tahu apa-apa. Saya sudah temukan itu di desa, di kota, di dunia internasional. Dia cuma mengerti tentang yang dia mengerti. Dia tidak mengerti apa-apa tentang kebenaran tentang ayam Bangkok. Contoh, orang Indonesia yang berbakat dan suka berhobi dengan ayam jago akan mengumpulkan ayam Bangkok dari ayam Indonesia, karena Anda tidak mengerti ciri-ciri ayam Indonesia. Sementara orang Eropa dan orang Amerika, bahkan juga orang Bangkok, dan juga seperti orang Pakistan dan yang lain, mereka mengakui nenek moyang mereka mendapatkan dari Indonesia. Salah satu yang paling populer adalah ayam Sumatera. Anda pun tidak mengerti, Anda orang Sumatera tidak mengerti ciri-ciri ayam Sumatera. Saya tahu itu. Karena
dari ratusan peternak dan penghobi di sana, satu pun tidak tahu ya kelebihan ayam Sumatera. Ayam Sumatera itu kalau di daerah Melayu atau pesisir ataupun di daerah hutan ya, itu ayam Sumatera itu ciri-cirinya itu dia lembut seperti seorang pendekar berpakaian linen ya, kainnya, jubahnya itu lembut, orangnya kekar ya, kakinya kuat. Nah, perbedaannya ayam Sumatera itu mirip-mirip dengan Satyra Sinekti dalam bentuk gayanya, acak bertarung ya. Nah, tapi nanti saya jelaskan mengenai Sumatera yang justru orang tidak mengenal ciri-cirinya, walaupun sebagian orang pernah menemukannya di tanah bagian utara yang dibilang batu bosi ya, kakinya batu bosi, padahal di tempat lain dia dibilang rotan batu ya, dengan jubah linen yang saya katakan tadi. Nah, sekarang kita perhatikan tentang Satyra Sinekti. Oke, Satyra Sinekti ini, ingat, pertama saya katakan pegangannya ya, dia seperti karet, tapi bukan karet balon, dia seperti karet ban ya, dia elastis ya, bisa dipijit, tapi dia keras melawan. Itu satu ciri-cirinya. Ciri-ciri badannya, badan atasnya itu, jika Anda dari leher, dari bawah leher ke ekornya Anda sapu begitu, dia tidak rata. Dia tidak rata. Dia sedikit menggunung di tengah. Sedikit. Tidak kelihatan, tapi ketika Anda elus, ruasnya begitu. Tuh. Itu dia. Badan bentuknya gitu. Sesudah dia dipegang kayak karet ban, dia dilus gitu. Terus ketiga, Anda tarik sayapnya satu. Anda tarik sayapnya satu dengan tangan Anda. Ya. Jangan pakai bulldozer. Dengan tangan Anda, nggak akan bisa kecabut. Oke. Itu tiga. Satyra Sinekti yang asli itu tidak bersisik. Oke, itu gambarannya. Tetapi kadang-kadang muncul sisik tiba-tiba. Anda lihat tidak bersisik. Ketika dia besar, muncul sisik 1-2. Anda harus tahu, itu genetik yang asli. Ya, muncul sisik. Dan berikutnya tentang Satyra Sinekti. Kalau Anda lihat bentuk ayam bertarungnya, Anda tidak boleh katakan dia kontrol, dia main tembak-tembak, atau dia nyayap, atau Anda bilang dia mainnya tegak. Enggak bisa. Karena sekalipun dia main tegak, Anda perhatikan, nanti dia bisa mukul dari bawah, dari jenggot, dari bawah patok musuhnya. Ya. Ini beberapa contoh dan gambar harus Anda perhatikan. Oke? Perhatikan dulu contoh-contoh yang berikut. Anda kasih komen. Anda katakan Anda seorang peternak, atau seorang kolektor, atau seorang penghobi kontes, atau Anda memang pengen bertarung bebas secara domestik, nasional, atau internasional. Perhatikan yang saya katakan. Ya, kalahkan kebodohan dengan pengertian. Dapatkanlah pengertian yang benar. Oke? Terima kasih.